Selamat berjumpa Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam channel Insani hari ini Selasa tanggal 8 Juni tahun 2021. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudariku yang terkasih, kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan dan membaca bersama-sama bacaan Injil yang dibacakan dalam Ekaristi hari ini, yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan ini sudah seringkali kita dengarkan dan seringkali menjadi semboyan bagi kita atau motto bagi kita ketika kita harus terjun di tengah-tengah dunia, di masyarakat, dalam karya, dalam profesi yang kita jalankan masing-masing. Bahwa kehadiran kita harus memberi warna yang berbeda, dalam arti berbedanya adalah karya kita diwarnai dengan panggilan sebagai murid Kristus. Kita bekerja, kita berkarya, kita melayani dengan semangat sebagai orang beriman Kristiani sejati. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana menjadi seorang pekerja, atau bagaimana kita tampil, ambil bagian sebagai orang Kristiani sejati di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam lingkup pekerjaan yang kita geluti setiap hari. Tentu modelnya adalah Kristus sendiri yang berkarya, melayani, berkorban tanpa pamrih, dan terlebih melakukan segala sesuatunya atas dasar cinta kasih. Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, tapi meskipun kita sudah memiliki semangat seperti itu, tapi kalau kita tidak mewujudkannya dalam kehidupan kita, maka tentu warna Kristiani itu tidak akan pernah terlihat. Tentu melalui bacaan Injil hari ini kita diingatkan oleh Yesus bahwa untuk memberi warna di tengah kehidupan masyarakat, di dalam lingkup pekerjaan kita, Yesus mengingatkan kita tidak perlu menjadi orang yang besar, menjadi orang yang hebat, memiliki jabatan yang tinggi. Tidak. Yesus melalui bacaan Injil mengambil perumpamaan garam dan juga cahaya. Itu kan garam kita tahu semua, ya, kalau diberikan pada makanan sedikit saja akan memberi rasa yang enak. Tapi kalau kelebihan tentu menjadi keasinan dan tidak enak. Apalagi kalau tidak ada sama sekali, tidak ada rasanya, makanan akan menjadi hambar. Tetapi garam ini hanya berfungsi kalau memang memberi rasa asin sebagaimana fungsinya. Demikian juga cahaya, sekecil pun cahaya itu, tapi ditempatkan di tempat yang tinggi bisa menerangi orang lain. Artinya tidak tersembunyi. Karena itulah kita dipanggil untuk keluar dari dalam diri kita, keluar dari zona aman kita untuk tampil, memberikan warna-warna Kristiani di dalam lingkup pekerjaan kita, berani menyuarakan kebenaran, tampil disiplin di dalam kehidupan kita.
Di tengah pandemi COVID-19, tentu kedisiplinan sebagai warga masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan itu sangat penting. Dan kita berharap bahwa yang tampil di depan pertama, ya, bukan berarti bahwa harus menunjukkan diri, tetapi semacam memberi roh semangat di sana adalah orang-orang Kristen, kita semua. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku, mengikut Yesus berarti kita menjadi garam dan terang, memberi rasa, memberi cahaya, memberi terang bagi kehidupan bermasyarakat. Ada banyak macam cara kita bisa lakukan. Bagaimana ketika dalam ketidakbenaran, dalam ketidakadilan, kita harus tampil memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Di tengah-tengah saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan, kita dipanggil untuk tampil di sana tanpa pamrih, sukarela mau berkorban seperti Yesus sendiri. Panggilan untuk melakukan kebaikan, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan menjadi garam dan terang bagi dunia. Oleh karena itu, dalam bacaan yang pertama kita dengarkan seperti katakan Rasul Paulus, bahwa untuk melakukan kebenaran tidak ada abu-abu. Untuk melakukan kebaikan harus jelas, jawabannya adalah ya, bukan ya dan tidak. Mengikut Yesus itu jelas, ya untuk kebaikan, ya untuk kebenaran, ya untuk cinta kasih. Itulah kita dipanggil bagaimana menyatakan, mempertegas rasa garam, rasa asin, rasa enak dalam kehidupan, mempertegas terang Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita ragu, jangan kita seakan-akan menjadi abai, cuek terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Tidak jelas kedudukan kita, tidak jelas pilihan hidup kita. Artinya seringkali kita mencari jalan aman saja, tetap berada pada zona aman kita. Rasul Paulus juga mengingatkan kita hari ini untuk berani menyatakan, mengatakan ya untuk kebenaran, ya untuk kebaikan. Semoga Roh Kudus, Roh Tuhan menyertai kita, memampukan kita untuk menjadi terang dan garam bagi sesama. Roh Kudus menyertai kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari sekarang kita mengakhiri permenungan kita pada hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas Yesus Kristus sebagai terang bagi kami, yang menerangi kehidupan kami. Ia telah menjadi cahaya bagi kami, memberikan teladan dan tuntunan bagi kami, bagaimana kami tampil di tengah-tengah dunia untuk menjadi garam dan terang bagi sesama, untuk melakukan kebaikan bagi kehidupan di dunia ini. Kuatkan kami, mampukan kami untuk setia dan tanpa ragu untuk melakukan kebaikan, menyatakan ya untuk setiap kebaikan yang senantiasa menjadi tugas perutusan kami di dunia ini. Restui kami, tuntun kami, pimpin langkah hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, segenap anggota keluarga kita, pekerjaan, usaha, dan karya kita diberkati, dilindungi, dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam permenungan pada hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Semporak. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.